Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu di pelajaran pendidikan agama Islam. Insyaallah hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu Islam pada masa kejayaan. Pada PowerPoint ini, topik tentang Islam pada masa kejayaan dikasih judul bercermin dari peradaban Islam pada masa kejayaan. Ini dimaksudkan agar kita yang saat ini sedang berada di abad 21 mampu menjadikan Islam di masa kejayaan dulu, pada saat zaman Islam sedang jaya, itu kita jadikan sebagai cermin kehidupan di saat ini, di mana peradaban Islam saat ini sedang atau tidak berada di puncaknya. Kita masih berada di bawah dominasi peradaban Barat. Baik, anak-anak sekalian, ada beberapa hal sebagai kompetensi dasar di topik kita kali ini ya. Sebagaimana yang kalian lihat, silahkan dibaca sendiri. Intinya adalah kita akan menyajikan beberapa hal terkait dengan bagaimana peradaban Islam pada masa kejayaan, yaitu pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya, sekitar tahun 1250 Masehi. Selanjutnya, nah ini yang akan menjadi pembahasan pada pertemuan pertama kali ini, ada 3 hal ya. Di sini di peta konsep materi, di bagian yang berwarna oranye ya. Yang pertama adalah periodisasi sejarah Islam, kemudian masa kejayaan Islam, dan yang ketiga adalah faktor kemajuan Islam. Di faktor kemajuan Islam ini meliputi faktor yang dari dalam atau faktor internal, kemudian juga faktor dari luar atau faktor eksternal. Nah, faktor internal dan eksternal ini yang lebih kelihatan itu nanti ketika pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada zaman Rasul dan para sahabat, faktor internal dan eksternal ini kurang begitu menonjol. Baru faktor internal dan eksternal ini sangat kelihatan ketika di dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Selanjutnya, kita lihat beberapa pendapat dari para tokoh dunia terkait dengan kontribusi peradaban Islam terhadap perkembangan dunia. Misalnya kita temukan mantan Presiden Amerika Barack Obama, beliau pernah mengatakan bahwa peradaban dunia saat ini berhutang besar terhadap peradaban Islam. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah pengakuan ya dari Barack Obama bahwa memang peradaban Islam itu memiliki kontribusi yang besar terhadap kemajuan dunia. Yang lain, nah ini ada seorang tokoh, ini tokoh cukup lama ini ya, seorang tokoh bernama Montgomery Watt. Dia menyatakan bahwa cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya Barat bukanlah apa-apa. Sekali lagi, ini juga sebuah pengakuan terhadap kontribusi peradaban Islam. Nah, kita lihat pada bagian ini adalah periodisasi sejarah Islam. Sesungguhnya periodisasi sejarah Islam itu kita bagi menjadi 3. Periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Nah, yang menjadi
concern kita pada materi kali ini adalah periode klasik, yaitu dari tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Ini adalah diawali dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai dinasti Umayyah, kemudian dilanjut dengan dinasti Abbasiyah, dan terakhir ketika Islam ditaklukkan oleh Kaisar Hulagu Khan dari Mongol. Nah, kemudian selanjutnya nanti adalah periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan yang terakhir adalah periode modern dari 1800 sampai sekarang. Jadi yang menjadi fokus pembahasan kita adalah periode klasik 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Nah, kita lihat ini tokoh-tokoh yang muncul ketika periode modern. Seperti tadi dikatakan, dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Ini tokoh-tokoh modern kita temukan, itu ada termasuk diantaranya itu ada tokoh dari kita, dari Indonesia, pendiri Muhammadiyah, itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada Muhammad Abdu, ada Rashid Ridho, dan lain sebagainya. Baik, nah ini kita lihat rincian dari masa kejayaan Islam. Nah, apa yang bisa kita lihat dalam periode klasik, periode kejayaan Islam ini? Yang pertama adalah bahwa risalah Islam dimulai tahun 611 Masehi saat Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Nah, ini adalah periode Mekah, yaitu selama 13 tahun di Mekah, kemudian dilanjutkan dengan periode Madinah selama 10 tahun di Madinah. Kemudian dilanjutkan dengan periode Khulafaur Rasyidin 632 sampai 666 Masehi. Dilanjut dengan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dari 661 Masehi sampai 1258 Masehi. Kemudian puncak kejayaannya terjadi pada masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil dan Khalifah Harun Al-Rashid. Nah, kita lihat apa indikator di masa Bani Umayyah yang menunjukkan bahwa Islam itu jaya. Nah, misalnya kekuasaan Islam sangat luas. Muncul bangunan-bangunan besar sebagai pusat dakwah Islam. Kemudian juga ada kemajuan dalam bidang politik, keagamaan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan militer. Nanti untuk rincian selanjutnya nanti ada. Nah, pada masa Bani Abbasiyah, kejayaannya itu terdapat pada bidang ilmu pengetahuan yang maju sangat pesat. Ya, ilmu pengetahuan, ekonomi, kedokteran, arsitektur, dan lain sebagainya. Makanya nanti kita akan menemukan banyak tokoh-tokoh ilmuwan muslim lahir pada masa Bani Abbasiyah ini. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat. Jadi ternyata yang menjadikan Islam jaya ketika itu adalah karena dua hal, yaitu yang disebut dengan faktor internal dan faktor eksternal. Nah, apa saja faktor internal? Yang pertama adalah konsistensi dan istiqomahnya umat Islam pada ajarannya, pada ajaran Islam. Nah, ini ya, jadi komitmen konsisten terhadap ajaran agama. Kemudian ajaran Islam sendiri mendorong umatnya untuk maju. Kita diperintahkan oleh Islam untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Kemudian konsep rahmatan lil alamin, bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan selanjutnya, Islam adalah agama dakwah. Artinya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyebarkan kesejahteraan, menyebarkan keselamatan terhadap seluruh umat manusia. Nah, selanjutnya
Yang kedua adalah faktor eksternal. Artinya adalah faktor-faktor yang menjadikan Islam berkembang sangat pesat, jaya ketika itu yang berasal dari luar Islam itu sendiri. Yang pertama adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Kita temukan misalnya sangat terkenal adalah ketika para ilmuwan Islam itu berasimilasi dengan para ilmuwan, para tokoh, para filosof dari Yunani. Ya. Jadi asimilasi ini secara sederhana itu adalah artinya percampuran budaya, percampuran pemahaman. Nah, dari asimilasi ini kemudian menjadikan ajaran Islam berkembang, ya, pengetahuan-pengetahuan Islam berkembang begitu pesat. Maka lahirlah nanti tokoh-tokoh, para filosof-filosof Muslim seperti Ibnu Khaldun, Al-Farabi, Ibnu Arabi dan lain sebagainya, ya, yang melahirkan pengetahuan-pengetahuan. Kemudian yang kedua, faktor eksternalnya adalah pengaruh Persia, sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka juga banyak berjasa dalam ilmu filsafat dan sastra. Nah ini, jadi dengan Persia juga terjadi asimilasi. Selanjutnya adalah, seperti yang tadi dikatakan, pengaruh Yunani. Nah ini ya, Yunani masuk melalui berbagai macam karya-karya terjemahan dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama bidang filsafat. Jadi karya-karya besar Yunani ketika itu, Aristoteles, Socrates, dan lain sebagainya, kemudian diterjemahkan oleh para ilmuwan Muslim. Dari situ kemudian menjadi dasar, menjadi salah satu spirit bagi ilmuwan untuk mengembangkan Islam lebih maju lagi. Dan yang terakhir, ini yang terkenal juga adalah gerakan penerjemahan karya-karya atau kitab-kitab asing. Jadi pada zaman itu, karya-karya dari Eropa, Yunani, itu diterjemahkan secara masif ke dalam bahasa Arab. Ya, dalam bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, sejarah, matematika, dan lain sebagainya. Maka dengan penerjemahan yang masif ini, kemudian melahirkan karya-karya besar. Nah, dari proses penerjemahan karya-karya dalil luar Islam yang sangat masif ini, yang menjadikan peradaban Islam sangat maju, yang menjadikan Islam begitu berkembang sangat pesat. Dalam bidang astronomi, dalam bidang kedokteran, kita kenal tokoh yang bernama Ibnu Sina, itu adalah tokoh ilmuwan Muslim yang sangat luar biasa. Di peradaban Eropa sekarang, di peradaban Barat saat ini, Ibnu Sina itu terkenal dengan Avicenna. Jadi, kalau di literatur-literatur Barat, Ibnu Sina itu nggak dikenal, yang dikenal adalah Avicenna. Nah, dalam bidang sosial misalnya, kita punya Ibnu Khaldun. Kemudian matematika, kita punya Al-Khwarizmi. Dalam bidang filsafat, ada Al-Farabi, ya. Kemudian ada juga Al-Ghazali dan lain sebagainya. Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa kemajuan Islam pada masa klasik dari tahun 650 sampai 1250 Masehi adalah karena faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah memang karena ajaran Islam mendorong umatnya untuk terus belajar, terus bergerak